pagi semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan dalam keadaan yang sehat ya. Untuk membuka pembelajaran pagi ini, mari kita buka dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, Ibu memiliki beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian boleh menjeda videonya jika Ibu memberikan tugas kepada kalian. Dan kalian boleh memutar kembali videonya jika tugas kalian sudah selesai. Lalu yang kedua, tugas nanti dikumpulkan menjadi satu dan kalian unggah ke tautan yang sudah Ibu sediakan di kolom deskripsi. Lalu yang ketiga, tugas dikumpulkan maksimal tanggal 4 Agustus jam 9 malam. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, dan pembelajaran kedua. Apakah kalian sudah sarapan pagi ini anak-anak? Ya, Ibu harap semuanya sudah sarapan ya. Apa sih yang kalian ketahui jika kalian melewatkan sarapan pagi kalian? Ya, biasanya perut akan terasa melilit dan pasti kalian merasa lapar siang harinya. Nah, perut yang melilit atau sakit ini adalah salah satu gangguan pada organ pencernaan. Coba sebutkan gangguan pada organ pencernaan yang lain selain perut terasa melilit atau sakit. Ya, salah satu contohnya adalah diare. Apa sih diare itu? Sebelum kita masuk ke apa itu diare, coba kalian baca teks yang berikut ini. Ibu beri waktu 2 menit untuk membaca teks ini, dan jika kalian ingin membaca, kalian boleh menjeda video ini selama 2 menit, dan jika sudah selesai, kalian boleh memutar kembali video ini. Jika kalian sudah memulai video ini lagi, berarti kalian sudah selesai membaca teks yang Ibu berikan. Nah, dari teks tersebut, apa sih yang kalian temukan? Ya, dari teks tersebut kalian bisa menemukan ada Lani, ada Udin, dan ada Siti. Di teks tersebut Lani merasa haus dan Udin memberikan saran untuk beli es limun, sedangkan Siti melarang mereka untuk jajan sembarangan, apalagi di cuaca yang sedang tidak menentu seperti ini, karena pasti makanan-makanan yang sembarangan itu tercemar oleh bakteri. Ternyata ada tetangga Udin yang mengalami diare berat dan harus dirawat di rumah sakit. Nah, apa sih sebenarnya diare itu? Coba kita baca. Apa itu diare? Diare merupakan gangguan pada organ pencernaan. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Jadi, biasanya si penderita diare itu akan buang air besar secara terus-menerus, secara sering. Jika biasanya satu hari cuma 2 kali, ini bisa mungkin 5-10 kali. Nah, yang menyebabkan dari diare itu adalah makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri-bakteri jahat, sehingga menyebabkan sakit diare. Lalu, gejala diare. Jadi, seseorang yang mengalami diare ini akan merasakan beberapa gejala-gejala atau tanda-tandanya seperti apa. Yang pertama, buang air besar, encer, dan sering. Yang kedua, kram perut. Yang ketiga, nyeri perut. Yang keempat, demam. Yang kelima, darah dalam tinja. Dan yang keenam adalah kembung. Nah, tentunya kalian tidak ingin kan merasakan bagaimana rasanya diare itu, karena dilihat dari gejalanya saja kalian sudah membayangkan rasanya itu pasti sudah tidak enak sekali. Jadi kalian harus selalu menjaga makanan dan minuman kalian. Makan dan minumlah makanan dan minuman yang sehat, yang tidak terkontaminasi oleh bakteri, dan jangan jajan sembarangan. Nah, dari pengertian diare dan gejala diare itu, Ibu memberikan tugas untuk kalian. Tugas itu adalah kalian membuat catatan yang menarik semenarik mungkin,
yang disertai gambar dan diwarnai di buku kalian. Sehingga dari catatan itu kalian bisa tahu apa sih diare itu, apa sih gejala diare itu, dan kalian itu jadi tidak merasakan malas untuk membaca catatan kalian. Nanti catatan ini kalian foto dan kalian unggah di tautan yang sudah Ibu sediakan. Biasanya apa sih yang dilakukan oleh penderita-penderita diare itu? Ya, biasanya bagi penderita yang belum mengalami sakit diare secara akut atau diarenya belum berat, mereka akan mengkonsumsi obat-obat yang tersedia di apotek-apotek terdekat. Nah, biasanya obat-obat ini sudah kalian lihat loh di iklan-iklan di TV atau di pinggir jalan seperti itu. Apa sih contoh dari obat-obat pereda diare? Coba kita lihat dari iklan-iklan yang ada. Yang pertama ada Enterostop. Nah, Enterostop ini diiklankan dengan bahasa dari bahan alam, bantu kurangi diare anak. Lalu ada juga iklan Enterostop yang lain. Di sini tertulis obat diare anak pertama di Indonesia. Nah, dua obat ini bisa meredakan diare untuk anak ya. Lalu ada satu contoh lagi, Enterostop, stop cret, mules mencret, diare, disentri, stop cret. Nah, di situ, apa sih yang bisa kalian temukan dari bahasa-bahasa iklan obat tersebut? Coba kalian tuliskan di buku kalian. Apa sih yang bisa menarik kalian saat melihat iklan-iklan yang sudah Ibu tampilkan? Jika kalian belum paham dari iklan yang sudah Ibu tampilkan, kalian boleh memutar ulang video ke tampilan-tampilan iklan sebelumnya, lalu coba tuliskan apa yang menarik dari iklan tersebut dan apa sih yang menjadi ciri-ciri iklan dan bagaimana struktur bahasa dalam iklan tersebut. Tuliskan di buku kalian dan kalian boleh menjeda video ini sementara. Sudah anak-anak? Ya, tentunya sudah. Jadi, apa sih yang kalian ketahui tentang iklan? Untuk mengetahui tentang iklan, coba kita baca teks ini. Iklan adalah suatu pesan tentang barang atau jasa yang dibuat oleh produser yang disampaikan lewat media, di mana media itu bisa media cetak, media audio, atau media elektronik. Media cetak contohnya koran, pamflet, media audio bisa melalui radio, dan media elektronik biasanya diiklankan melalui televisi yang ditujukan kepada masyarakat. Tujuan iklan adalah agar masyarakat tertarik untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa tersebut. Nah, biasanya si pemilik produk ini akan menampilkan iklan dengan ide-ide kreatif mereka. Biasanya mereka menampilkan misalnya tadi seperti obat Enterostop tadi dengan bahasa-bahasa yang lucu atau bahasa-bahasa yang menarik pembeli atau gambar-gambar yang menarik pembeli, atau ada beberapa juga iklan yang menampilkan iklannya dengan menggunakan tarian-tarian, entah itu tarian tradisional atau tarian modern. Apa sih contoh dari tarian-tarian tradisional yang bisa digunakan untuk mengiklankan suatu produk? Nah, untuk mengulas pengetahuan kalian tentang tari tradisional yang mungkin dapat digunakan untuk mengiklankan suatu produk, coba kita lihat gambar yang ini. Ada yang tahu ini tarian apa, anak-anak? Ya, betul. Namanya tari payung. Tari payung biasanya menggunakan properti berupa payung. Ya, properti khususnya adalah payung. Lalu, yang kedua ada tari apa, anak-anak? Betul, namanya tari reog. Dari tari reog ini, biasanya properti khusus yang digunakan adalah dadak merak dan kuda lumping. Dadak merak itu adalah yang seperti barongsai yang ada bulu-bulu meraknya, dan kuda lumping adalah
kuda-kudaan yang terbuat dari bambu. Lalu yang ketiga ada tari apa ini? Betul sekali, namanya tari pendet yang berasal dari Bali. Dan properti yang digunakan dalam tari pendet ini adalah bokor. Bokor itu adalah yang seperti nampan lalu dihiasi janur di pinggirnya yang dipegang oleh si penari pendet tersebut. Yang berikutnya adalah tari bedoyo. Tari bedoyo ini menggunakan properti yang bernama dodot ageng, di mana properti khusus ini adalah si kemben yang digunakan oleh penari tersebut. Nah, dari beberapa tarian yang kalian dapatkan, yang sudah Ibu tampilkan, sekarang Ibu berikan tugas untuk kalian. Buatlah tabel berisi 5 tari, 5 nama tari, asal tari, dan properti yang digunakan dalam tari dituliskan dalam buku tulis. Tugas dikumpulkan ke tautan yang sudah Ibu sediakan. Jadi nanti tugas itu kalian foto dan kalian kumpulkan ke tautan yang sudah Ibu sediakan. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, materi apa saja yang sudah kita pelajari anak-anak? Iya, kita yang pertama sudah belajar tentang gangguan pada organ pencernaan, khususnya tentang diare dan gejala-gejala diare. Yang kedua, kita juga sudah belajar tentang bahasa iklan. Dan yang ketiga, kita sudah belajar tentang properti tari tradisional atau tari daerah. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, Ibu sudah mempersiapkan kuis untuk kalian. Kalian tinggal mengakses ke ini, dan jangan lupa untuk memasukkan kode ini. Nah, jangan lupa juga untuk memasukkan nama lengkap kalian ya. Batas waktu kalian untuk mengerjakan kuis ini hanya sampai tanggal 4 Agustus jam 9 malam. Jika kalian ingin mengerjakan tugas setelah di tanggal 4 atau kalian terlambat, kalian sudah tidak bisa mengerjakannya lagi karena akses kuis ini hanya dibuka sampai tanggal 4 saja. Nah, berarti kalian masih punya kesempatan untuk menanyakan materi yang belum kalian pahami. Jika ada yang belum kalian pahami, kalian bisa menanyakan kepada Ibu melalui pesan WhatsApp atau kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas kalian yang sudah kalian kerjakan tadi. Tugas tadi difoto lalu diunggah ke tautan yang sudah Ibu sediakan di kolom deskripsi. Menurut kalian, pesan apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini anak-anak? Ya, pesannya adalah agar kalian selalu menjaga kesehatan. Harus selalu makan makanan yang sehat agar tidak terkena diare seperti yang sudah kita pelajari tadi. Dan apalagi di masa pandemi seperti ini, kalian harus selalu berada di rumah, selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Jika kalian harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan jangan lupa selalu mencuci tangan setelah bepergian. Nah, jadi sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu belajar, selalu semangat, dan selalu menjaga kesehatan ya anak-anak. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Selamat pagi.